bahwa nanti para penduduk surga itu akan saling mencari di mana temannya ketika di dunia. Bahwa nanti di surga ini mirip seperti lebaran Bapak Ibu ya. Seseorang itu umurnya sama. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, semuanya sama. Di usia puncak ketampanan laki-laki di usia itulah penduduk surga. Di usia puncak kecantikan seorang wanita di usia itulah seorang wanita. Dan semuanya laki-laki tidak ada jenggotnya, tidak ada bewoknya putih, bersih. Tidak ada jenggotnya, tidak ada cabangnya, tidak ada kumisnya. Itu ciri-ciri penduduk surga. Mereka akan saling bertanya-tanya mencari temannya, ya, di mana si Fulan bin Fulan. Kemudian bertanya pada Allah, ya Allah, mana teman kami si Fulan bin Fulan yang dulu tempat kami saling belajar, kami saling mengunjungi, kami saling sholat berjamaah bersama, saling kajian bersama. Apa kata Allah? Cari dia di neraka, ajak ke surga. Bagi turun semuanya ke surga, ke neraka, ya, diambil teman-temannya masuk ke dalam surga. Sudah ya Allah, sudah kami ambil semuanya orang-orang yang kami kenal ketika di dunia. Turun lagi, cari walaupun sebesar dirham di dalam hatinya, keimanan di dalam hatinya. Turun kembali sampai orang-orang yang punya iman sekecil sebesar dirham diambil oleh Allah SWT. Bahkan dalam hadis sampai orang yang sekecil debu pun akan dimasukkan ke dalam surga. Yang penting iman. Maka pentingnya kita menjaga iman kita sampai akhir hayat kita. Yang kedua, mari kita sampaikan salam serta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak yang berkiamat nanti. Kita nanti layak disebut oleh beliau dengan ummati, ya, umatku. Pertanyaannya, apakah kita layak atau tidak disebut umatnya? Dua orang nabi besar pun berharap menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad SAW datangnya belakangan, masuk surga duluan. Sampai dua nabi ini berdoa berharap menjadi umat Nabi Muhammad, seorang nabi. Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa tidak dikabulkan Allah SWT, tetapi Nabi Isa dikabulkan doanya oleh Allah SWT bahwa nanti dia pun menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Punya tugas khusus untuk membinasakan Dajjal Al-Masih, sesama Al-Masih. Jadi Nabi Isa Al-Masih, Dajjal juga Al-Masih, ya. Sama-sama mujizatnya Nabi Isa menyentuh, mengusap, Dajjal laknatullah juga mengusap. Maka fitnahnya Dajjal nanti mengusap. Jadi ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan yang hari di sini semuanya insyaallah dimudahkan urusannya. Amin. Diluaskan rezekinya. Dimudahkan untuk umrah ke Baitullah. Amin. Amin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menyampaikan sebuah materi tentang Al-Qur'an. Jadi dalam sebuah riset beberapa tahun yang lalu bahwa Indonesia, ini kabar gembira bagi kita semuanya, bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pencetak penghafal Quran terbesar keempat di dunia. Terbesar keempat. Yang pertama di Mesir, yang kedua Pakistan, yang kedua di Palestina di Gaza, yang keempat di Indonesia. Mesir dengan jumlah kaum muslimin 60 juta orang, itu yang hafal Quran 10%. 20%, maaf, 20% Bapak Ibu. Sehingga teman-teman yang kuliah di sana sering ketika naik motor banyak kompres bocor, mampir ke tukang tambal ban. Ya, ketika sedang dikerjakan menunggu banyak selesai, tukang tambal ban tanya kepada kawan kita di sana, Anta Azhari, kamu masih soal Azhar? Naam Syekh. Ya Syekh. Hafidz Al-Quran?
Apakah Anda hafal Quran? Insya Allah. Kadzalika ana hafizul Quran. Saya juga hafal Quran. Jadi tukang tambal ban di sana sebagai hafal Quran. Lain waktu beliau juga sedang kemana naik taksi ya. Tukang sopirnya ngobrol. Anda Azhari, kamu mahasiswa Al-Azhar? Nah, hafizul Quran. Apakah Anda hafal Quran? Insya Allah. Kadzalika ana hafizul Quran alhamdulillah. Itu kan sopir taksi juga pada hafal Quran. Mesir. Kemudian yang kedua Pakistan. 40 juta kaum muslimin yang hafal Quran sekitar 7%. Itu besar Pak. Kemudian di Palestina, di Gaza. Gaza itu kota kecil, penduduknya sekitar 1, juta orang. Anak-anak di sana usia 10 tahun belum hafal Quran, malu keluar rumah. Malu. Hai bagi anak-anak Gaza di usia 10 tahun belum sudah hafal Quran. Itu malu bagi mereka. Bahkan teman-teman yang pernah berkunjung ke sana menceritakan mal-mal di Gaza itu menyediakan bilik-bilik khusus, ada syairnya di situ diperuntukkan bagi para pengunjung yang ingin setoran hafalan Quran di Gaza. Nah yang keempat, kita alhamdulillah di 260 juta penduduk kaum muslimin di beberapa tahun yang lalu sekitar 20 ribuan 30 ribuan yang hafal Quran. Walaupun masih 0,0 berapa, tapi trennya naik dan mudah-mudahan Indonesia menjadi negeri penghafal Quran insyaallah. Kenapa? Insyaallah sesuatu yang menempel dengan Al-Quran itu akan Allah berikan keberkahan. Sesuatu yang menempel dengan Al-Quran itu pasti Allah berikan keberkahan. Kenapa malaikat Jibril disebut sebagai malaikat yang paling agung? Karena tugas mulianya adalah menyampaikan wahyu, salah satunya adalah Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Ashraful Anbiya, pemimpin para nabi, nabi yang paling mulia? Karena diberikan mukjizat berupa bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, karena di dalam Ramadan ada diturunkannya Al-Quran. Malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena di malam itu malam turunnya Al-Quran. Dan umat yang terbaik adalah umat yang diberikan Al-Quran. Kita adalah umat yang terbaik, umat yang diberikan Al-Quran. Maka jawabannya ada dalam Al-Quran. Kenapa sekarang ini kita mundur umat Islam? Karena umat Islam jauh dari Al-Quran. Kalau umat Islam ingin kembali meraih kejayaannya seperti di masa lalu, maka kembalilah menuju Al-Quran. Karena Al-Quran adalah jalan hidup kita. Selama ini kita meninggalkan Al-Quran. Al-Quran hanya dijadikan sebagai pajangan di lemari-lemari kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sampai Rasulullah banyak menstimulan dalam banyak hadisnya supaya kita kembali kepada Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menjadikan syafaat bagi orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, menghafalnya, mengamalkannya. Bahkan ahlul Quran bukan hanya orang yang hafal Quran, tapi ahlul Quran adalah orang yang cinta dengan Al-Quran. Maka kunci pertama cinta. Cintai Al-Quran. Insya Allah kita akan menjadi ahlul Quran. Karena bermula dari cinta. Kalau sudah cinta, insya Allah seberapapun juz yang kita baca tidak terasa. Maka benar kata sahabat Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubun nas ma syabi'at bi kalamillah." Jika seandainya hati-hati orang-orang itu bersih, suci, maka tidak akan pernah merasakan puasnya membaca Al-Quran. Lau tahurat qulubun nas ma syabi'at bi kalamillah. Maka dia tidak pernah merasa kenyang dengan bacaan Al-Quran.
maka jadikan Al-Quran menghiasi lidah kita, karena dia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi kita semuanya, memberikan syafaat di alam kubur. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan bahwa laukana Al-Qur'anu fi ihabin ma akalat hunna. Jika seandainya Al-Quran ada di kulit manusia, maka dia tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Apalagi kalau seandainya Al-Quran itu ada di dalam hati kita, menyatu dalam hati kita, mendarah daging dalam jiwa kita, maka insya Allah Al-Quran akan menjadi hijab kita supaya tidak tersentuh oleh api neraka. Maka biasakan Al-Quran dalam hari-hari kita.